Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG Daljab gelombang 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMKN 1 Blitar. Sekaligus peserta uji kinerja PPG Daljab gelombang 2 tahun 2021 dengan nomor peserta ujian 202 170 1288. Pada hari ini, Senin 29 November tahun 2021, kami akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi penyelenggaraan jenazah, kompetensi dasar menganalisis penyelenggaraan jenazah untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab gelombang 2 tahun 2021. Berikut ini video pembelajaran yang kami laksanakan. Kepada Bapak Ibu dosen, selanjutnya kami mohon kritik dan saran untuk pelaksanaan pembelajaran yang kami laksanakan agar lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Mas ketua kelas, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran pagi hari ini kita diberi kelancaran dan ilmu yang barokah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir? Tadi ada yang izin satu. Siapa tadi ya? Gladys ya? Oh, ya. Dia Fadilatus? Ya. Hadir. Dia Ari? Ya. Dias Radisa? Dwigo Sakius? Eka Julianto? Febrian Dwi Nugroho? Femas? Hadir, alhamdulillah. Ferdi hadir? Ya. Vinanda? Hadir. Galih? Girindra? Ya. Gita Indah? Dedi Pramudetia? Ya. Eka Aristiawan? Ya. Agar pembelajaran pada pagi hari ini lebih semangat, mari kita teriakan zel-zel SMK bisa. Semakin saya luar biasa. Tepuk tangan. Hari ini kita akan mempelajari penyelenggaraan jenazah atau biasa diistilahkan dengan tajhiz jenazah, merawat jenazah. Sebelumnya saya tunjukkan gambar. Nah, ini gambar apa, teman-teman? Orang yang memandikan jenazah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ada yang hafal dalilnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pinter ya, tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini contoh orang yang merawat jenazah, ini memandikan ya. Jadi ketika ada orang yang mati di masyarakat, itu pasti
akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh orang-orang mukmin, orang-orang Islam, yaitu merawat jenazah. Di antaranya ini, memandikan jenazah. Ada yang pernah mengikuti kegiatan atau penyelenggaraan jenazah seperti ini? Mengantar ke kuburan, ke sarian? Oh, pernah ya? Menyolati jenazah, ada yang pernah? Alhamdulillah. Berarti sampean sudah aktif di masyarakat ya. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Nah, ini gambar apa ini? Orang-orang yang sedang menyolati jenazah. Jadi ketika ada orang yang meninggal, maka kewajiban yang dilaksanakan oleh sesama muslim, ya orang-orang muslim, itu diantaranya tadi, satu apa tadi? Ya. Terus yang diantaranya lagi kegiatannya adalah ini, menyolati jenazah. Setelah itu nanti mengubur, ya, memakamkan. Ini jadi gambaran kegiatan di masyarakat, kewajiban di masyarakat, kewajiban sebagai sesama muslim, ya, ketika menemukan atau menemui orang yang meninggal. Tentunya orang yang meninggal itu yang dirawat sebagaimana prosedur di gambar-gambar tadi, yang syaratnya bagaimana? Harus orang yang beragama Islam. Jadi sesama muslim. Jadi kewajiban ini berlaku atau diterapkan kepada jenazah yang sesama muslim. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya yakin sampean sudah tahu ya hukumnya ya. Hukum merawat jenazah, hukumnya apa? Wajib atau fardu? Fardunya fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain apa fardu kifayah? Angkat tangan coba. Mas, fardu apa? Fardu ain. Ada jawaban yang lain? Fardu kifayah ya. Betul, terima kasih untuk jawaban yang sesuai dengan ya, sesuai dengan hukumnya ya. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Ini nanti yang kita pelajari ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ya. Menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nah, setelah kita mempelajari ini nanti diharapkan, nah, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menelaah pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan benar. Jadi kita menelaah bagaimanakah prosedur dari penyelenggaraan jenazah. Ya. Tentunya ketika kita bisa menelaah, nanti kita selanjutnya setelah paham kita bisa mempraktekannya. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, siswa dapat mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan benar. Bisa mempraktekkan dan bisa mengarahkan temannya. Yang terakhir, siswa dapat mengkonstruksi pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dengan benar. Jadi ketika menemukan sebuah jenazah atau seseorang yang meninggal, kita diharapkan bisa melakukan prosesi dari awal sampai akhir dari penyelenggaraan jenazah. Nah, ini harapan yang nanti kita harapkan ketika kita sudah mengikuti pembelajaran pada bab penyelenggaraan jenazah. Nah, ini sebelum kita lanjutkan pada kegiatan inti ya. Jadi sebelum kita lanjutkan pada kegiatan inti, silahkan dibuka LKPD ya, kita laksanakan pretest terlebih dahulu. Linknya sudah saya kirim di grup WA ya. Ini linknya ini ya.
Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan pembelajaran. Jadi nanti kita akan mendiskusikan penyelenggaraan jenazah. Ya. Diskusinya secara berkelompok, kelompoknya sesuai yang sudah dibagi ya. Ya. Kemudian yang kita diskusikan, ya. Ini gambar prosesi apa ini? Ya, memandikan jenazah. Ini? Ya. Terus ini? Ya. Terus yang terakhir? Jadi nanti di masyarakat ya, yang sudah berlaku kewajiban ketika ada orang yang meninggal, tadi sudah disebutkan bahwa fardunya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu yang bagaimana? Kewajiban yang jika ada sebagian ya. Ya. Tepuk tangan untuk jawabannya ya. Oke. Jadi kewajiban yang jika sebagian sudah mengerjakan maka yang lain gugur kewajiban. Namun bukan berarti kita lepas tangan kan ya. Kita tidak ikut melaksanakan. Bukan berarti ketika itu fardu kifayah kita tidak ikut belajar. Kalau belajarnya mencari ilmu hukumnya apa? Wajib. Fardunya fardu apa? Fardu ain. Jadi kita belajar mencari ilmunya ya, mempelajari tentang penyelenggaraan jenazah itu hukumnya wajib karena termasuk bagian dari mencari ilmu. Gitu ya. Nah, untuk melanjutkan dari diskusi, melanjutkan pembelajaran tentang penyelenggaraan jenazah, silahkan duduk per kelompok. Ya. Ya, silahkan. Bangkunya dijadikan satu, dipepet nih. Semuanya perhatikan sini dulu ya. Nah, untuk bahan diskusi, silahkan diakses media PAI online ya. Silahkan diakses ini. Di media PAI ada sumber belajar, buku paket e-book ya. Nah ini silakan nanti diklik. Kemudian ada yang berikutnya adalah video pembelajaran. Kalau video pembelajaran silakan disimak dulu video pembelajaran tentang memandikan jenazah. Sebelum mendiskusikan silahkan menyimak video tentang merawat jenazah ya, silahkan. Nah ini mengkafani. Nah ini video tata cara mengkafani jenazah. Saya kira cukup, silahkan dilanjutkan untuk berdiskusi membahas tentang perawatan jenazah.
Bagaimana teman-teman? Sudah selesai diskusi kelompoknya? Selesai? Ya. Ada kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu. Silahkan. Siapa ya? Kelompok mana? Sini kelompok 1 ya? Ya, silahkan. Maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain silahkan memperhatikan. Siapkan pertanyaan yang nanti bisa didiskusikan bersama. Silahkan Mas, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tata cara merawat jenazah. Proses penyelenggaraan jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud fardu kifayah? Fardu kifayah adalah jika sekelompok muslim di daerah tersebut sudah melakukan kegiatan tersebut, maka gugur kewajiban bagi muslim lainnya. Adapun langkah-langkah merawat jenazah yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah yaitu nawaitul ghusla adaan hadza mayyiti lillahi ta'ala. Jika niat itu dipergunakan jika jenazah berjenis kelamin laki-laki. Memandikan jenazah mempunyai beberapa tata cara sebagai berikut. Syarat yang memandikan jenazah beragama Islam, balik, berakal sehat, dan berniat memandikan jenazah. Hal-hal yang harus dipersiapkan untuk memandikan jenazah: tempat mandi, air bersih, daun bidara, sabun mandi, sarung tangan, kapas, dan air kapur barus. Terakhir, disiram dengan larutan kapur barus dan wangi-wangian. Di sini mungkin saya hanya dapat menyampaikan sedikit tentang tata cara memandikan jenazah. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, persilakan. Oke, silakan anggota kelompok yang lain. Jika ada pertanyaan. Saya boleh bertanya. Oke. Apakah air yang digunakan untuk memandikan itu sama dengan air yang kita buat wudhu? Dan jenis airnya apa? Beda ya. Ya langsung jawab. Ya, air yang digunakan untuk memandikan jenazah sama dengan air yang digunakan untuk berwudu. Dan jenis airnya adalah suci mensucikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi, kelompok satunya mungkin. Bagaimana kalau apa itu memandikan 8 jenis itu? Apa dibolehkan? Memandikan jenazah sebenarnya boleh memandikan jenazah berlawanan jenis asalkan masih ada ikatan darah antara jenazah dan yang memandikan. Ya. Tetapi jika tidak ada ikatan, tidak diperbolehkan. Ya. Terima kasih. Masih ada hubungan apa namanya? Mahram ya? Ya, terima kasih. Sudah cukup? Nah, ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke, silakan ditutup, bisa kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1 ya. Dilanjutkan presentasi yang kedua. Siapa yang mau maju silakan. Sini dulu. Ya, silakan maju dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang tata cara sholat jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Bila dilakukan wajib, semuanya akan gugur. Syarat-syarat berikutnya adalah syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar atau kecil. Yang kedua, jika jenazah laki-laki, posisi imam berdiri sejajar dengan kepala. Sebaliknya, jika jenazah perempuan, posisi imam sejajar sama perutnya. Yang ketiga, jenazah diletakkan ke arah kiblat. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Yang ketujuh, salam setelah takbir keempat. Berikut yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ditanyakan apabila tidak jelas. Bagaimana jika jenazah lebih dari satu orang atau dua orang? Ya. Doanya apa? Niatnya. Oh. Kecuali anak laki dan jati itu niatnya. Jadi kalau doanya Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim Wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum jadi hu-nya hu itu jadi ha. Hum ya. Hum. Kalau perempuan jadi oke. Cukup? Ya. Oh, ada lagi pertanyaan? Ada berapa takbir saat menyolati jenazah? Ada 4 takbir. Empat takbir. Yang penak-penak ya. Takbir pertama, Takbir setelah itu membaca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Setelah baca Fatihah, takbir kedua baca Membaca Sholawat Nabi. terus ya, terus takbir ketiga Membaca doa jenazah. dan salam setelah Iya. ya kan? Cukup? Ya silakan ditutup. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian presentasi yang kedua dari kelompok 2. Terakhir tentunya kelompok 3 ya. Silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pengurusan jenazah dan penguburannya. Pengurusan jenazah secara umum adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Sebagian muslim harus melibatkan diri untuk mengurusnya, tidak boleh abai, cuek maupun masa bodoh. Meskipun hukumnya fardu kifayah, adapun fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosa, dan bisa jadi sebaliknya. Jenazah diangkut untuk diletakkan dalam kubur secara pelan-pelan, dimulai dari kepala dan dilakukan lewat arah kaki. Jenazah diletakkan miring menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah menempel pada tanah waktu menguburkan jenazah. Membaca doa Bismillahi wa ala milati Rasulillah, lalu ditutup dengan papan kayu atau bambu. Setelah dikubur dan dilanjutkan oleh keluarga jenazah memasukkan 3 genggam tanah lalu ditimbun sampai selesai. Meninggikan makam agar sebagai tanda tidak dilanggar kehormatannya. Ditaburi dengan bunga serta diperciki air harum dan wangi. Diakhiri dengan doa yang isinya memohon ampun, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa
pertanyaan dari malaikat mungkar nakir, dan tidak boleh membuat bangunan di atas kuburan tersebut. Terima kasih presentasi kami hari ini. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Monggo. Berapa dalam wih bapak ini nih. Apa ini? Dalam yang mahal Penting lah. Katanya. Dan Ukuran tanah untuk makam disediakan maksimal 2,5 sampai Tinggi orang, Pak. 1,5 meter dengan kedalaman kurang 1,5 meter dari permukaan tanah. Sok, Ra. Yang mau bertanya Ada lagi? Ada yang bertanya lagi? Apa doa saat mengubur jenazah? Apa doa? Doanya Bismillahi wa ala milati Rasulillah. ya itu tadi doanya sudah dibacakan sama Mas Wawas. Ada yang mau bertanya lagi? bagaimana posisi tangan saat Tidak. mengandung jenazah? Tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Menghadap kiblat. Ada kita. Tak lupa diadankan juga. Tangan dan kiblat. Sampun? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian presentasi dari semua kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi sudah kita diskusikan, disimpulkan, dan tanya jawab bersama bahwa kewajiban dalam merawat jenazah, dalam penyelenggaraan jenazah ada 4 ya, atau kita singkat dengan 4M ya. Pertama apa tadi? Memandikan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk bahwa memandikan itu airnya harus air yang suci dan mensucikan ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa memandikan itu jenazahnya harus ditempatkan di tempat yang tertutup, di tempat yang tinggi ya. Mengkafani jenazah. Tadi dijelaskan kainnya yang bagian luar berapa lembar tadi? 1 lembar apa? 3 lembar? Ya, 3 lembar ya, mengkafani jenazah. Seperti yang sudah terlaku di masyarakat, mengkafani itu yang dianjurkan adalah kainnya berwarna putih. Jadi 4 kewajiban ini masih dalam satu rangkaian takziah ya. Kalau takziah sendiri hukumnya, takziah hukumnya apa Mas? Takziah layat, bosan gini dewi layat. Hukumnya apa? Sunnah, betul. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi takziah itu hukumnya sunnah. Untuk 4 kewajiban yang kita sebut dengan 4M ini ya, ini hukumnya wajib. Tadi sudah sering disebutkan dari beberapa kelompok. Wajibnya itu wajib apa? Fardunya fardu kifayah. Ya. Jadi mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Ya, mensolati ini juga termasuk dari 4 rangkaian kewajiban. Ya, mensolati. Niatnya sholat, usolli ala hadzal mayyiti. Kalau mayatnya laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, usolli ala hadzihil mayyitati. Mensolati. Yang terakhir, mengubur. Ya. Biasanya yang terlibat penguburan jenazah itu berapa orang? Yang di bawah 3 ya. 3 sampai 10 lah ya, yang pegang cangkul itu. Tapi yang datang banyak ya, lebih. Karena memang mengantar jenazah itu juga dianjurkan sampai ke kuburan. Jadi misalkan yang mengantar sampai ada orang 500. Apakah 500 itu nanti semuanya ikut berkecimpung dalam menguburkan? Tidak. Oyo-oyoan gak bar nanti. Tadi juga dibahas. Kalau memposisikan jenazah itu posisinya kepalanya di mana? Ketika dikubur maksud saya ya. Menghadap
Kiblat kepalanya di sebelah utara apa selatan? Utara. Terus miring apa melumah? Miring. Jadi misalkan gini. Misalkan ini jenazahnya gitu ya. Misalkan ini jenazahnya. Maka ini kepala misalkan ya. Kepalanya di utara, miring, wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi posisinya seperti ini. Pak, kalau guling-guling gini ya diberi bahasa Jawanya ganjel ya, diberi ganjel gitu ya, diberi penyangga tanah biasanya atau bata merah ya, biasanya tanah yang di bulat-bulatkan gitu ya. Berikutnya sebelum kita lanjutkan ke pretest ya, jadi kita sudah menyimpulkan bersama, coba kita review kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dari apa yang saya sampaikan dan diskusi teman-teman sampaian tadi, ada usulan atau ada masukan ya agar pembelajaran ke depan lebih baik? Ya. Ada yang perlu disampaikan? Saya kira cukup ya. Jadi bisa kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pembelajaran diskusi seperti ini ya. Ya, terus untuk lebih lengkapnya silakan nanti diisi polling ya. Ada angket. Linknya juga sama ini di media PAI online. Kalau mungkin sama mau memberi masukan secara lisan itu ada nggak enak gitu ya. Jadi di sini ada polling ini ya, masukan. Ada penilaian sikap juga ada ya. Terus yang saya maksud ini. Jadi angket survei proses pembelajaran ini nanti silakan diisi. Nah, untuk berikutnya ya kita lanjutkan pada post test ya, tes terakhir. Silakan diklik lagi link yang saya kirim di grup WA. Silakan dikerjakan post testnya ya. LKPD ya, LKPD yang post test. Tadi kan pretest yang atas, yang bawahnya itu post test. Ya, soal pos. Ya itu. Kerjakan selama 10 menit paling tidak ya. Soalnya pilihan ganda. Oke, sudah berjalan 10 menit. Saya kira sudah selesai ya post testnya. Oke, silahkan kembali ke posisi semula. Kursinya dikembalikan pada posisi semula sebelum kita diskusi tadi. Oke, silahkan. Ditata yang rapi, lurus ya. Ini agak ke depan saja. Yang lain menyesuaikan ini ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita laksanakan pembelajaran dengan lancar, selesai ya. Selanjutnya silahkan dibuka nanti ya di rumah penugasan-penugasan di link yang sama ya, media PAI online tadi. Kalau ingin menambah pengetahuan tentang seputar penyelenggaraan jenazah, di sini ada beberapa jurnal dan artikel. Satu, pemberdayaan perempuan dalam pengurusan jenazah, pembimbingan perawatan jenazah, pembandingan perawatan jenazah Islam. Ya ini mencoba dibandingkan antara perawatan jenazah dengan agama selain Islam. Ya, ini untuk menambah pengetahuan. Ya, sifatnya tidak wajib. Ini silakan dibaca-baca. Di sini ada PowerPoint-nya juga. Ya. Yang terakhir nanti penugasan di daring ya. Situs resmi sekolahan kita ya.
daring. Nah, ini ya. Di sini penugasan bab terakhir, silahkan ya dikerjakan. Ini ya. Nah, ini daring. Jadi penugasan terkait dengan perawatan jenazah, ya. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ya. Oke, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan membaca awal asri. Silakan disiapkan, Mas, ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya, hati-hati di jalan ya. Nanti sampai di rumah jangan lupa membaca salam dulu, sungkem pada orang tua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.